warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana min hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan berkumpul bermuajahah dalam majlis yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kata Rumanda dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 yang akan membawakan hitobah yang berjudul Ketika Dunia Makan Iman Menguat. Teman-teman yang dirahmati Allah, fakta yang kita ketahui hari ini adalah kita hidup di zaman penuh tekanan. Dimulai dari tekanan hidup, tekanan sosial, tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, bahkan tekanan dari media sosial. Banyak sekali yang tampak biasa-biasa saja, banyak sekali yang tampak tidak seperti mempunyai masalah, namun ternyata hatinya sedang tidak baik-baik saja. Padahal hatinya sedang dikecam. Tidak sedikit dari mereka yang merasakan cemas, merasakan lelah sehingga sampai kehilangan akal. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah teman-teman merasa bahwa hidup itu terasa berat untuk dijalani? Apakah teman-teman pernah merasakan bahwa hidup itu tidak pernah adil kepada kita? Pertanyaan itu seolah-olah menutup keadaan. Padahal seharusnya kita bersyukur bahwa dengan Allah memberikan ujian, berarti kita adalah orang-orang yang telah Allah pilihkan. Jadi teman-teman, ketika dunia terasa berat, ketika dunia terasa sangat menekan, jangan pernah bertanya, mengapa aku yang harus Allah uji? Mengapa ujian ini hanya kepadaku? Tetapi ubahlah pertanyaan tersebut dengan bagaimana dengan ujian ini aku lebih dekat kepada ujian. Karena sesungguhnya pada hakikatnya, manusia itu akan selalu beriringan dengan ujian sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pada konteks ayat ini menegaskan, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja tanpa diuji? Tentu tidak. Karena manusia itu akan selalu beriringan dengan ujian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan seorang hamba tersebut. Ini juga sesuai dengan firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mana Allah itu tidak akan menguji seorang hambanya. Allah tidak akan membebani seorang hambanya melewati batas kemampuan seorang hamba tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam sedari awal sudah mengajarkan bahwa dunia itu bukan untuk tempat bersantai, bahwa dunia itu bukanlah untuk tempat untuk bermain-main, tapi dunia itu untuk tempat mendidik diri. Dunia adalah tempat untuk diuji. Karena ajaibnya, seorang muslim, apapun yang menimpanya adalah kebaikan. Sesuai dengan hadis Nabi, in asabathu sarra'u syakara wa in asabathu dharra'u sabara. Yang artinya, apa-apa yang menimpa kaum muslim jika itu berasal dari kebaikan, maka mereka hendaknya bersyukur. Dan jika yang menimpanya adalah keburukan, maka hendaknya ia bersabar, karena kedua hal tersebut adalah baik bagi diri. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mengutip perkataan Al-Ustadzuna, Ustadz kita Samsul Basri. Beliau mengatakan waktu itu bahwa inti dari masalah itu hanyalah kesedihan dan ketakutan. Jadi kesedihan dan ketakutan itu akan terus menghantui manusia sampai ia menemukan solusi. Nah, Islam sendiri sudah menyediakan atau menawarkan banyak sekali solusi mengenai persoalan hati yang sering egois. Beranjak kepada solusi yang ditawarkan Islam, sekurang-kurangnya saya mengambil 5 solusi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu memperbaiki sholat. Mengapa memperbaiki sholat? Karena sholat itu adalah cerminan hidup seseorang.
Jadi dengan sholat tersebut kita dapat mengetahui kualitas hidup seseorang. Kemudian tidak hanya dengan sholat, kita juga harus memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Jadi jangan sampai kita sholat, kita berzikir, dan kita berdoa itu kita hanya memiliki salah saja. Kemudian yang kedua itu menerima takdir. Jadi kita harus menerima seluruh takdir yang Allah berikan, baik itu hal baik ataupun hal buruk. Karena sejatinya mengeluh itu tidak akan menghilangkan masalah. Jadi hendaknya kita bersabar atas tempaan, atas cobaan yang Allah berikan. Berbicara tentang sabaran, apakah teman-teman mengetahui bahwa kapan seseorang dikatakan sabar? Jadi seseorang dikatakan sabar itu jika telah melalui 3 fase. Dalam surah Al-Imran ayat 146 disebutkan bahwa seorang dikatakan sabar itu ketika yang pertama, ketika tekanan itu tidak menjadikan psikis seorang itu menjadi lemah. Kedua, ketika tekanan itu tidak lagi membuat fisik seseorang menjadi lemah. Dan yang terakhir adalah ketika ujian tersebut tidak menjadikan mental seseorang itu menjadi lemah. Nah, ketika manusia sudah melewati ketiga fase ini, maka manusia telah dikatakan sabar. Kemudian solusi yang ketiga adalah kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai dengan hal-hal kecil seperti kita mengurangi interaksi kita di sosial media. Karena sosial media itu adalah media yang dengan kita mudah mendapatkan informasi orang lain, pencapaian orang lain. Seharusnya kita fokus saja kepada kehidupan kita sendiri dan meningkatkan kualitas kita masing-masing. Solusi yang ditawarkan selanjutnya yaitu jangan pernah memendam masalah sendirian. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Ceritakan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Karena bisa jadi mereka memiliki solusi. Karena bisa jadi mereka membantu kita dalam hal-hal yang kita hadapi. Karena menceritakan masalah kita kepada orang lain adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjalani cobaan-cobaan yang Allah berikan. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah berhenti berbuat baik. Meskipun kondisi kita dalam dalam menghadapi cobaan, kita jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena bisa jadi dari kebaikan yang kita berikan tersebut dapat mempermudah masalah atau tekanan hidup yang sedang. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Boleh lelah asal jangan menyerah. Dunia boleh menekan, tapi iman yang harus menguatkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang Allah lapangkan hatinya dalam menjalani ujian kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.